was overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Lutfi Eko Nugroho pada pertemuan ke-11 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif dan permata pelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Baiklah teman-teman, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan penyederhanaan dari pendekatan pembelajaran dari kurikulum KTSP, yaitu pembelajaran tematik. Penyederhanaan ini terlihat dari penyediaan buku, di mana saat menggunakan kurikulum KTSP, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik yang masih menggunakan buku secara terpisah pada pelajaran-pelajaran tertentu. Sementara itu, dalam pembelajaran tematik integratif, penyediaan buku didasarkan pada tema-tema tertentu seperti tema indahnya kebersamaan dan lain sebagainya. Karakteristik pembelajaran tematik terdiri dari holistik, bermakna, bersifat otentik, dan aktif. Sedangkan model pembelajaran tematik integratif terdiri dari model tergambarkan, model terhubung, model terangsang, model terjaring, model terbagi, dan model terurut. Pembelajaran tematik integratif di SD atau MI pada kelas rendah. Pendekatan tematik integratif di SD atau MI dilakukan sebab kurikulum SD atau MI, organisasi kompetensi dasar kurikulum, dilakukan melalui pendekatan integrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi organisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasi konten mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 1. Berdasarkan hal tersebut, adapun prinsip yang ada dalam pembelajaran tematik integratif, yaitu dalam Kemendikbud diuraikan tentang beberapa prinsip yang berkenan dengan pembelajaran tematik integratif yang harus diperhatikan, yakni 1. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia peserta didik, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. 3. Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tetapi sebaiknya pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang bermuat dalam kurikulum. Selanjutnya, pembelajaran permapel kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Tujuan untuk mendorong peserta didik agar dapat mengelola lingkungan alam dan sosial secara bersamaan. Perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya juga terletak pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jika sebelumnya bahasa Inggris termasuk bagian dari mata pelajaran wajib, pada kurikulum merdeka, mata pelajaran tersebut adalah pilihan. Ada pula pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, karakter, dan kompetensi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang diharapkan tumbuh pada diri peserta didik. Mata pelajaran SD di kurikulum merdeka. Untuk kurikulum SD kelas 1, struktur kurikulum merdeka kelas 1 SD termasuk fase A,
Beban belajar di kelas 1 SD diasumsikan tahun berjumlah di 36 minggu dan alokasi waktu 1 jam pelajaran berjumlah 35 menit. Muatan atau mata pelajaran di kelas 1 SD terdiri dari mapel wajib, pendidikan agama, dan budi. Sedangkan pada mapel pilihan hanya bahasa Inggris, muatan lokal, dan mapel lain yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Sedangkan struktur kurikulum SD di kelas 2 memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya pada penambahan alokasi waktu di 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Struktur kurikulum SD kelas 3. Struktur kurikulum kelas 3 memiliki alokasi waktu yang sama di setiap mata pelajaran. Di kelas 3 fase B, secara umum struktur kurikulum memiliki kesamaan dengan kelas 1 dan 2. Yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek penguatan profil Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL yang telah ditetapkan dengan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL PAUD dan Dikdasmen. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 5 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, akhlak beragama, berbineka tunggal ika global, gotong royong, mandiri, bernalar, dan kreatif. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih yang sudah menontonnya, dan jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.